Nek wis yo aku baru jantan wis. Nek wis mari ketangkep KPK wis mlebu penjara. Baru mulai no kene. Iku pondok mau uweh. Sing wingi bojo 17 iku ditinggal kabeh. Tur yo gak gelem 17 sampe rene gak gelem. Wong madune wis entek kaya. Paham? Nek mbak uweh le ya kok wong bagian dari sejarah wong bapak boleh. Wis ayo diterima. Kari saya yang kene iki. Jenenge sing bareng. Tekan mari ku ya mate. Dirasani lho. Lampu ini nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, Bapak Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini. Insyaallah cukup menarik ayat yang kita bahas malam hari ini ya. Sebelumnya seperti biasa saya berikan sederet pengantar untuk masuk kepada ayat ya. Pak Wito, Anda sekarang sudah pensiun usia berapa? Ya. Usia berapa? Umur piro? Tahun 52. 5 bulan 9 hari. Ya Pak, ya Pak, 70? 5 bulan 9 hari. Saya kasih kamar 52. Pak Wito, dari umur sekian itu Anda dalam hidup pernah enggak diajak ngobrol sama seseorang atau siapapun Anda minta dalam hati berlama-lama, tidak cepat berlalu begitu saja? Enggak pernah sodok suwe titik itu enggak pernah. Kenapa kok enggak pernah? Oh, termasuk dulu ngobrol sama calon anak orang tua. Hadirin, ayat yang kita bukan ini fungsi Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa oleh Allah. Jibril sementara diistirahatkan karena Nabi Musa betapa nikmatnya dialog langsung dengan Allah. Nabi Musa dalam batinnya minta berlama-lama, jangan cepat berlalu, karena nikmatnya tiada terhingga. Ya, seperti itu yang digambarkan. Subhanallah. Oke ya, baik. Hadirin, peristiwa ini Nabi Musa sebelumnya melarikan diri dari Mesir. Kenapa kok melarikan diri? Khawatir akan dibunuh oleh Fir'aun dan konco-konconya.
Karena Nabi Musa terpengaruh diminta oleh orang Bani Israel, gara-gara Bani Israel ada permusuhan dengan penduduk asli Kipti. Nabi Musa diminta tolong dan Nabi Musa ikut. Karena ikut, maka sekali ditinju orang penduduk asli mati. Di situ persoalannya. Tapi Nabi Musa mengadu kepada Allah. Beliau mengatakan begini. Tapi waktu itu belum jadi nabi. Begitu sudah sadar dan taubat, beliau punya kesimpulan. Hadza min amali syaitan. Ini adalah syaitan. Ya termasuk tangannya ini syaitan karena dipakai untuk. Mestinya sebagai nabi kan rahmatan lil alamin. Itu gara-gara ada desakan, gara-gara bukan persoalan dengan Musa pribadi, ada desakan. Begitu ya. Baik. Tapi beliau mengatakan hadza min amali syaitan. Akhirnya ada yang bocor. Nabi Musa segera lari ke Madian. Sampai di sana diberi mantu dengan Nabi Syu'aib, dan sama Syu'aib ada perlindungan, sama Nabi Syu'aib ada perlindungan. Akhirnya kurang lebih 10 tahun hasil daripada pernikahan dengan salah satu putrinya Nabi Syu'aib, mas kawinnya angon wedhus 10 tahun. Di balik rahasia angon wedhus 10 tahun, sebab setelah 10 tahun Nabi Musa kembali lagi ke tumpah darah yakni ke Mesir untuk melanjutkan misi dan visi keagamaan yang diperintah oleh Allah. Jadi kenapa kok harus 10 tahun? Sebab kalau sudah 10 tahun Pak Sugeng balik lagi ke daerah asal, itu insya Allah sudah banyak yang lupa yang tempo hari pernah ninja. Jadi tidak benar kalau ada mayit terus dipandu sama orang kepercayaan disuruh berobosan itu biar cepat lali. Lali itu waktu. Nanti yang menjelaskan waktu. Jelas ya? Bukan gara-gara berobos. Jelas ya? Begitu. Kalau saya ada di situ tak cegah langsung. Kalau diserahkan jenazah ke saya, ada keluarganya lonong suruh berobosan, tak cegah langsung harus begitu. Tapi kalau saya di sini mau ngake, tak tinggal mulai. Nang terminal Pak bis beres. Ya, baik. Jadi paling enggak diminta 10 tahun untuk sudah daya ingatannya sudah hilang, seperti itu yang digambarkan. Oke, pelan-pelan kita buka surat Toha, surat yang ke-20. Surat Toha, surat yang ke-20. Ya, surat Toha, surat yang ke-20. Dimulai dari ayat 9. Oke, silakan ketemu. Hatinya tak Mosin. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Wahal ataka hadithu Musa. Apakah sudah sampai kepada dirimu, kanya itu Muhammad, kisah menyangkut Nabi Musa, awal aku lantik sebagai nabi. Begitu kata Allah. Jadi sekali waktu Allah memberikan narasi wahyu kepada Nabi Muhammad itu beraneka corak. Sekali waktu, apakah sudah sampai pada dirimu kisah menyangkut Nabi Musa? Ini artinya Nabi Muhammad ada daya tarik, begitu. Seperti Pak Sugeng ngomong nangkun aneh, loh, kan ini Nabi gak delok kalau barang itu timnas itu, loh, oh boleh, lah itu kan kata-katanya itu pakai pancingan. Allah Akbar. Subhanallah. Kenapa kisah Nabi Musa itu? Lanjut 10, yes. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nabi Musa genap 10 tahun, sekarang pulang dari arah timur ke barat menuju ke Mesir. Diikuti oleh sudah punya anak,
boleh jadi dengan pembantu plus dengan istri, begitu. Di tengah perjalanan ro'a naran, di tengah perjalanan Nabi Musa melihat api. Yang lihat api itu hanya Nabi Musa tok, yang lain tidak lihat. Faqala li ahlihi, maka Nabi Musa berkata kepada keluarganya, pembantu, istri sama anaknya, umkuthu, tinggallah kamu di sini. Kalian semua tinggal di sini. Ini anastu naro, sesungguhnya aku kok melihat api, daya tariknya luar biasa. Begini, daya tariknya luar biasa. Hadirin, malam yang kelam, di situ ada sinar secerca cahaya api, itu daya tariknya untuk diparangi, untuk menuju ke sana itu sangat kuat. Begini, kata Nabi Musa, aku benar-benar melihat api. Subhanallah, ya. Tinggallah kamu di sini untuk sementara waktu, ya, untuk sementara waktu. Kata Nabi Musa, api itu sangat boleh jadi kelak aku tak ngambil sebagian, tak nggawa obor digawe untuk, karena musim dingin dipakai untuk menghangat. Apa maknanya? Nabi Musa tetap menerapkan masalah malam yang ganjil, yang aneh, tidak pernah ditemui, kapasitasnya tidak kelnik. Presidennya ada kelnik, bolak balik. Subhanallah. Apa kata Nabi Musa? Mana blokir? Aku tahu. Sopor iso dijupuk titik sebagai ngono kene sebagai penghangat. Ini kan rasional kapasitasnya. Allah Akbar. Tidak boleh ada kelnek itu, Pak. Apapun, subhanallah, apapun. Karuan tuh hanya orang Kristen hanya 3, Hindu, Buddha 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Itu hanya orang Kristen, baik Katolik, Protestan, ya Pak. Allah itu Bapak, ya Anak, terus Rokotus itu masih bingung sampai sekarang mereka itu. Orang sing ngomongin gendane, orang sing lopo, repot. Mereka belum bisa menjangkau. Kalau bapak lanang duwe anak, lah kadang-kadang sapa nikah pasangan. Di sini mereka masih repot. Di Al-Quran, di tempat lain, Allah, malaikat karena pakai takmur buto dianggap perempuan terus baru punya anak. Iya, Yesus seperti itu kabarnya. Mesisan, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha itu dibatasi cuma 3. Tuhannya orang Islam sing kojlok 67. Kok 67 Pak Musa? Unlimited. Akeh perapatan bahasa Sayyid Sulaiman. Terus tapi hitung terus ngedewe. Aduh, kalender ya Allah. Oh ya. Nabi itu dari Timur Tengah, ya kayak ini kapasitasnya rasional. Coba Nabi itu kok Nganjuk, malah mau pergi. Cuma tuh lagi, waduh. Paham? Nabi itu ke Timur Tengah. Nabi bukan dari Nusantara. Paham? Ya Allah. Oh ya. Yang kedua, kata Nabi Musa, yang kedua, au ajidu 'alan nari hudan, atau di tempat api itu sapa weruh gambarane ana warung cilik, ana sing jaga, kenek tatakoki. Aku iki ndok ndi batese? Nek nang Mesir sing kurang berapa? Apa maknanya? Tetap kapasitasnya rasional, ya Allah. Oh ya Allah. Jelas ya? Baik. Tanggane Pak Sugeng takok pas malam Jumat, omahe kelbon kula. Ono apa isyarat iki ya? Pak Sugeng bisa jawab. Posisi takok iku rondo. Gak suwe sampe diragi. Karo Jalil ku sapa iya ngono lho. Jaman ngono ae dalam pangel-angel. Ungkel bonan kula, paham? Allah Akbar.
Subhanallah. Oke, baik. Jadi ada api, daya tariknya luar biasa untuk menarik si Nabi Musa dalam rangka untuk mendekat kepada api. Tapi Musa kok yang tahu, keluarganya tidak ada yang tahu. Itu belum jadi nabi ya? Belum. Oke, baik. 11 sekarang. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Falamma tahanu dia ya Musa, maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, dia dipanggil. Wahai Musa. Mohon maaf, ini dalam istilah bahasa Arab. Kira-kira kafe kan? Sandingan anak rokok ada rokok Biar milih kasih tau ngaji. Falamma tahanu dia ya Musa, maka sampai di tempat api itu ada panggilan, wahai Musa. Dipanggil, bukan memanggil, dipanggil. Apa artinya? Nabi Musa tidak tahu dari arahnya suara itu dari mana, tidak tahu. Itu namanya bentuk pasif. Dia tidak tahu, tidak bisa menentukan. Dua, kayak apa bentuk suaranya kepada Nabi Musa? Apa bisa direkam? Tidak bisa. Karena di sini dipanggil, begitu, dipanggil. Nabi Musa ke Pelayu, yonda mau calon nabi. Sebentar lagi kurang berapa detik dilantik. Memang calon nabi. Sama kan? Oh, kadang ngono ya. Itulah model nganjur ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi naik dulu di tempat ketinggian. Naik. Kalau sekarang ini di bukit itu, Bukit Tursina dari bawah, kalau nggak salah berita yang saya tangkap, berangkat menuju ke sana setengah 11, sampai di sana subuh. Sampai di sana subuh. Dinginnya bukan main. Insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi Muhammadiyah wilayah bikin proyek, tapi minus umroh. Jadi Mesir, Bukit Tursina, Yordan, Yerusalem, ya seperti itu kabarnya. Kemarin mestinya 2018, 2019 awal kena COVID sehingga gagal, jadwalnya dirubah total, ya seperti itu. Tapi minus umroh selama 16-17 hari. Falamma tahanu ya Musa, seperti itu. Nabi Musa tidak bisa menentukan dari mana arahnya dan bentuknya kayak apa. Cuma bisa dirasakan nikmatnya bukan main. Saat itu mohon maaf Jibril diparkir pensiun karena ini langsung. Makanya Nabi Musa satu-satunya nabi yang disebut kalamullah, yang pernah diajak bicara dengan langsung. Oke ya, bisa dirasakan, dilihat dan bisa. Lanjut 12. Sesungguhnya sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Inni ana rabbuk. Begitu Nabi Musa sudah mendekat dan suaranya menggema di dalam sanubari dan seluruh jiwa raganya. Inni ana rabbuk, aku ini Tuhan. Memperkenalkan diri. Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Inni ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu, aku adalah penciptamu, aku adalah pemeliharamu. Fakhlaq na'laika. Oleh karena itu di tempat ini lepaskan kedua terompah sebagai bentuk penghormatan. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Anda berada di lembah yang tua. Tua itu
bukan tak pakai to. Tua itu artinya berlipat. Kamu berada di tempat yang berlipat, suci. Tempat ini suci. Kamu berhadapan dengan yang maha suci dan dirimu mau disucikan. Serba suci. Subhanallah. Pak Wito jawab, kenapa sandalnya umat Islam ke masjid kok gele hilang? Yes, Pak Wito tertinggal. Orangnya dicopot. Dicopot, Pak. Ya apa jawaban? Pak Sugeng. Harus dicopot sandalnya. Dan untuk gereja ya gak tahu hilang kok kon gawe. Aku udah jawab ini. Gereja ya gak tahu hilang kok gak kon coplok. Oh, sucinya di mana? Letak sucinya di mana? Dikit konyol. Sebagai bentuk penghormatan. Fakhlaq na'alaika. Lepaskan kedua terupa. Subhanallah. Di Masjid Jaya Al-Akbar dengan saya jaraknya hanya 500 meter arah timur, itu niru Saudi sampai sekarang. Jadi setiap jamaah yang masuk kudu cukup kersak kalau kayak ngobrol sana begitu. Pikirku kalau buah aku tuh cukup kersak nih baik kalau mau sana DVD. Bapak harapannya nanti keluar itu biar cepat, gak nguruk, gak gerumbul, lagi pula gak hilang. Kamu mesti dicekel di sebelah untuk ngarepin tempat sujud. Ada kersak ya. Begitu. Ada kerasa. Kenapa? Tidak apa-apa. Kan dileboni kerasa. Buntel kerasa, ya. Daripada ragu dengan Kenapa? daripada ragu. Seperti itu gambarannya. Saudi sampai sekarang ada kresek gitu, ya. Begitu. Itu ya. Baik. Sudah ketemu ya. Innaka bil wadil muqaddas itu, Anda berada di lembah yang suci berlipat-lipat. Yes, lanjut pelan-pelan 13. Yes. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wa ana akhtartuka wa ana aku Allah ikhtartuka telah memilih dirimu wahai Musa fasami lima yuha. Rumakno. Bukaan telingamu baik-baik. Lima yuha. Bukan auha, aku wahyukan kepada dirimu, bukan. Yuha. Akan aku berikan wahyu padamu. Maknanya Nabi Musa tidak bisa menentukan materinya apa, dari mana arahnya, tapi dirasakan untuk kini, ya Allah, notok. Makanya Ibu Bapak Saudara, Pak Wito, sholat itu berdialog, beraudiensi dengan Tuhan, dengan Allah. Ojo cepet-cepet. Nikmat sholat itu. Mantap sholat. Lah iya sampai pernah sholat. Kok cepet man? Apal. Ya Allah. Saking apal ya. Di luar kepala. Apal jadi. Ya entek bisa. Lah nikmatnya mana? Oh dirinya ini disuruh dialog dengan sana. Subhanallah. Ini menyambung sinyal. Iya, tekon nisor dan dukur. Tapi Nabi Musa beda. Tekon dukur dhisik didelem lho. Iya. Wajahnya Nabi ada ulul azmi 5 pilihan, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nuh, Muhammad. Iya. Itu memang kelas berat itu. Ujiannya juga berat. Subhanallah. Nek delok mlaku niki Nabi Musa sampai teko kono ya subuh. Sini sore yang ngenteni, mau dikongkon mantep. Kamu di sini. Begitu. Hebate sing ndok isor ya gak ngomong. Ya, ojo suwe-suwe lho ya aku gak wani lho gak ngono ya. Mamanya nih keluarga pilihan. Sekali ngono. Subhanallah. Sama dengan Ibrahim istrinya ketika di Mekah ditinggal mau balik ke Bokweh yang bagi sana. Iya. Hajar kan protes. Ya pirang dina sampai mulai rono itu gak ngono ya wae. Subhanallah. Karena memang bimbingan ya Allah. Oh ya. Tapi Nabi Ibrahim hebat. Begitu Bihol sudah ditunggangi,
mobian oleh ke belakang. Gak kuat pun delok udan tangisnya si lawan Ismail sih cilik. Ya iya. Seperti itu gambaran Allah Akbar. Itu ya. Baik. Hadirin, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih dirimu wahai Musa fastami' lima yuha, maka dengarkan sebentar lagi yang aku wahyukan kepada engkau ini. Subhan. Apa isi materinya? Yes, 14. Lanjut. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah. Isinya, materinya sebagai bekal Nabi Musa kelak memimpin orang Bani Israel. Innani anallah. Allah memperkenalkan, aku ini Allah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Semua Tuhan yang dipertuhan oleh orang di bumi, semua itu hoax, palsu, illa ana, kecuali saya. Ini terjemahan itu ngono, sing gagal. Semua bukan Tuhan. Itu semua palsu, illa ana, kecuali saya. Subhan. Koyok ini bagus ya, tauhid. Subhan. Semua itu palsu. Termasuk Fir'aun sendiri, kelak yang sebentar lagi kamu temui, dia mendeklarasikan sebagai Tuhan. Palsu. Toh dia tersungkur kena banyu. Kena banyu tidak tersungkur. Tapi banyu ini laut. Iya. Tersungkur ker. Daya. Baik. Ini landasan tauhid, landasan akidah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan ana, kecuali saya. Yang lain palsu. Subhanallah. Dan yang lain Anda tidak perlu rukuk dan sujud kepada mereka. Subhanallah. Sebab itu bukan keputusanku, itu yang tauhid. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku. Ini syariat. Ya ini syariat. Fa'budni, sembahlah aku. Oh, sampai di sini mandek dulu. Sampai di sini mandek dulu. Ya dengan haji tahun berapa? Haji tahun berapa? Sudah apa belum? Belum. Haji tahun berapa? Oh belum. Oh masih rancangan ya. Ini gak kepengen antri sepeda ontel. Nah, seperti yang dari gerobokan ya. Iya. Saya nganjuk apa yang sudah berangkat? Oh sudah. Nggih, tahun berapa? 2009. Oh 2009. Anak orang tua dijak? Oh dijak. Untuk sampai paham anak orang tua. Anda waktu ke Arafah itu 2009. Ka'bah diapakno? Jawab. Ka'bah diapakno? Dilucuti bajunya, bahasa Arabnya kiswah, ketika Anda di Arafah karena sepi. Bajunya dilucuti biar disemprot. Nyopot kelambi sing ndukur ana wong 20 sampai iya. Dukur ndi wong sing nyopot karo Ka'bah? Dukur wonge, wonge dukur kok. Wonge kadang dukur patok pahin pilek. Boleh? Lah kadang dukur masa leren ujung disi. Bohong kalau Kristen ngomong mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah. Bohong. Sebab syarat untuk nyembah satu yang disembah lebih tinggi. Sementara Ka'bah iso dipendek. Understand? Allahu Akbar. Kristen ngomong, oh umat Islam orang kaya ngono dibayang padha ae karo aku nyembah batu. Buktine haji. Lho, degelku copot kono wong Ka'bah dicopot itu ndukur wong sak pirang-pirang. Subhanallah.
Satu syaratnya nyembah, yang disembah lebih tinggi. Allah di arsy. Ya Allah. Jadi bohong kalau Ka'bah disembah. Dua, yang disembah, yang tadi Allah yang disembah itu, yang tempatnya tinggi tak terjangkau, yang disembah pernah nyuruh dan melarang. Lah Ka'bah melarang kok. Wong waktu. Tiga, yang disembah, yang namanya Allah, itu kalau kita dekati, di sini menghasilkan nilai hati yang tenang. Katakan sholat, katakan puasa. Setelah didekati dengan cara itu, di sini ada tenang, ada ketenangan. Pasti tidak bisa tidur. Sumpah. Yang keempat paling abot, yang kita sembah wajib tidak bisa diketahui. Bohong kalau ada orang ngeleng-ngeleng katanya pernah ketemu Tuhan. Bohong. Kalau ada kata jadi imam, Anda buyar karena dia harus sadarnya ulang. Ada yang mimpi ketemu Rasulullah itu juga bohong. Bohong, nemen bohongnya. Dan ada spanduk besar. Tempatnya di Jombang, mau menuju ke kereta api, stasiun kereta api. Kalau belok ke kiri ke makam Gus Dur, terus ke ini ada pondok pesantren, binaan umroh, jadi umroh, perjalanan umroh dan sebagainya. Si syekhnya ini, ustadznya ini di sana bisa menemui Rasulullah. Ada spanduknya besar. Saking aku gak iso moto kok HP ku HP WE karnet bis iki kuwi dadi yo gak iso. Serius. Bohong. Sangat bohong. Oh, Anda jawab, Rasulullah itu wafat atau masih hidup? Wafat. Lah mereka mengatakan sih hidup. Buktinya apa? Waktu Asrokolan, iya Asrokolan itu ya mahalul qiyam semua berdiri itu kan menyambut kedatangan Rasulullah hadir lewat roh. Dan banyak yang foto katanya hadir. Waktu difoto ini terus jepretannya itu ono wong jubahan segala macam gede ono Rasulullah hadir. Buktinya itu dok foto itu. Pertanyaan saya, wong cilik-cilian pertanyaan saya. Kon tahu lo tak rupani? Wong waktu itu tidak ada dimensi foto. Taunya dari mana? Siapa kalau begitu yang memainkan peranan itu semua? Al-Hijr surat 15. Yes. Al-Hijr surat 15 ayat 39. Semua itu kelakuan jin. Termasuk ustadz yang mengatakan biar diundang mana karena dia ternyata orang dekat dengan Rasulullah. Sudah ketemu? Oke, sebentar tak cek dulu. Al-Hijr ya. 39. Yes. 39. Yes. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Semua proyek seperti itu, termasuk foto tadi itu jin. Begitu. Kok tahu Pak jinnya kok bisa nampang seperti itu? Lalu memang anak mereka meyakini kalau roh Rasulullah hadir, sehingga nebeng di situ. Yakin saya 2000% itu jin. Kalau tahu ada saya di situ, mau dialog monggo, tapi kita trekeli undur nih. Serius itu, bukan main-main, serius. Sudah ya, ya. Saya baru tahu yang namanya Reok Ponorogo itu awalnya dari jaranan miliknya Kediri, dan secara antropologi budaya jaranan Kediri itu semua asbabun nuzulnya diakibatkan oleh orang-orang abangan, berarti gak santri. Dan ketika naik kuda dengan begitu rupa mengikuti alur musik itu sudah kerasukan.
Katanya roh arwahnya si mbah siapa ya, ke dia. Roh itu di sana, nggak bisa pulang. Itu kelakuan jin. Kerasukan. Roh nggak bisa masuk, nggak bisa. Dan itu semua bohong. Ini pernah diuji coba oleh Mesir untuk dialog dengan roh, dengan mediasi segala macam. Ternyata dari 5 belum sampai 7 pertemuan itu pertanyaan yang detail itu kedadapan gajah Jawa. Berarti bukan roh, bukan arwah, tapi disaut sama jin. Mendo menjadi roh atau arwahnya si Mbah Sangkil. Jelas? Jelas? Ya. Orang yang meninggal rohnya sudah ke sana, ke buku ponnya sendiri. Namanya alam barzah. Itu kan keyakinan Hindu segala macam, roh pulang itu, paham? Termasuk tali pocong gak dibongkar, gak dibuka katanya engkau boleh. Lain akan ngetek ke gedang kami kayak gitu ya. Oh ya, baik, sudah ketemu natnya pelan-pelan. Oke, baik. Fa'budni, ada tadi berapa persyaratan? Ada 4 sederet persyaratan untuk beribadah. Bentuknya ibadah yang paling pokok dan yang paling kentara, wa aqimis shalah, tegakkan sholat. Bukan if'alis sholat, kerjakan sholat, bukan, tegakkan sholat. Kalau kerjakan sambil lalu, tapi ini tegakkan. Ini tegakkan. Allahu Akbar. Kenapa? Tegakkan, tegak itu sing gagah. Oh, mohon maaf, kawan mulai ya, tolong Bapak pulang semua ya. Adik Anda, dulur Anda, atau siapapun dekat dengan Anda, sholat. Adik Jumatan pisan, khutbah saya, Pak Udan ngeburi saya. Oh enggak, Pak Udan sing rokaat, sing sop kedua. Sing ngarep dene mburi saya pas nyerobot, arek gawe kaos Persibaya. Kaos Persibaya. Wajib menang. Pak Udan ngeburi ini pas Pak bolak-balik. Anda ikut ketularan dosa, sebab sing mburi memaksa harus membaca. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu menunjukkan sholat tidak gagal. Sholat itu gagal. Ojo seyek tuh. Makanya makruh kalau ada orang sholat darah tinggi mengonsumsi bau putih. Kanan kirimu kena baunya, sehingga kamu tidak memelihara, Anda tidak memelihara lingkungan. Allah Akbar. Omane mari makan kodok mantap kayak ya. Ojo nang masjid, oh ngambune. Allah Akbar. Jelas ya, dibersihkan dulu seperti itu gambaran. Wa aqimis shalah, tegakkan sholat. Sholat itu sing gagah. Ojo seyek. Untuk apa? Lidikri, untuk mengingat aku. Di sini dipatahkan komunitas yang namanya aliran kepercayaan yang dulu lama diikuti oleh Pak Harto puluhan tahun. Tapi sampai meninggal Allahu a'lam. Tapi yang jelas tahun 91 beliau haji sak keluarga plus para menteri tahun 96. Subhanallah. Ya. Hadirin, sehingga alasan tujuan utama pokok sholat adalah untuk mengingat aku, kata Allah. Tapi aliran kepercayaan ketika yang punya rumah sakit Dr. Sutomo asli anak ngepeh Nganjuk, Pak Tom, Dr. Sutomo, Pak Tom ditanya oleh tokoh nasional Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, Tuan itu sudah layak untuk haji karena duitnya sudah melimpah. Pak Yai, di dada saya ini ada pandom Ka'bah, mengetahui arah merah, arah putih, arah itu di sini ada pandom. Ka'bah sudah di sini. Itu aliran kepercayaan. Nek sampean kepethuk wong ngono, ojo oleh rabi, bojo sudah ada di sini. Paham ya? Bapak iki anyang-anyangan bapak ya. Masih rawon ya ngono.
Ndok kono enak mangan rawon, makan sate. Lho sampeyan ndok kene ae. Lah kok sampeyan ada kepercayaan. Iku hirupen ae, rasakno koyo rawon. Yo gak iso ndok rawon padane. Nakalan ya. Oke ya. Baik, itulah aliran kepercayaan. Mohon maaf, aliran kepercayaan sempalan ketika PKI kalah. Semua lari ke sana, termasuk aliran Torekot. Subhan. Jadi balik ke diri itu ngawali jaranan. Berikutnya ditiru sama Ponorogo, namanya Reok. Dua-duanya pakai sarana metafisika, pakai sarana keling. Makan beling segala macam, bukan dirinya, ya perewangannya tadi itu. Dan sebelum berangkat jaranan sama Ponorogo, itu mampir dulu di tempat wingit, yang di situ dianggap tempat angker. Di situ minta kolon nuwun supaya dibarengi menuju. Sederet sesajen dipersiapkan, termasuk berburu putih segala macam. Sampai sekarang saya mengatakan wayang itu di situ syirik. Syiriknya apa? Sebab sebelum tanggapan malam ini besok mau main, malam ini di situ sudah dipersiapkan, sudah disterilkan, termasuk bikin bupak untuk menyingkirkan semuanya. Ada disingkir itu lah. Kon kok ero deh, kono kotor. Andai kata. Dari mana tahu? Nonton gimana? Kenapa? Yang nonton. Kalau nonton selama Anda tidak terpengaruh dengan, tapi aku nonton gak ngerti bahasa. Tapi tinggal mulai gak paham. Kecuali entus meninggal. Bupati mana aja? Iya, Tegal. Iya. Sing lain saya nggak paham bahasanya. Dan saya puluhan tahun di Lamongan nggak ada nangkep wayang Pak Lamongan. Serius sih. Barengan Surabaya lu si campur aduk, sing ono ruwatan segala macam. Ya apa Surabaya nggone wong sak subhanallah. Lamongan bersih, tidak ada seperti itu. Waktu itu yang saya di sana. Oke ya. Baik, baik. Seperti itu yang digambarkan. Sing heran maneh, dalange gak tau nguyu, dititipno kancane. Aku lak sampe gak iso. Sing Pak Wito komentar. Ya apa ngene? Ya apa iki? Ya apa sih? Aku juga kena prostat. Apa pempesan? Terakhir ini menjijikkan. Dalang sing kusro, sinden di belakang Pak Wito ada berapa? Perempuan tadi. Berapa? Banyak itu berapa? 7. Oh ganjil ya? Harus ya? Oke, baik. Katakan 7 atau 9. Lah, mari subuh ini lah ngantuk sih. Sing dampingi turu di hotel kan tergantung sampurnya ditaruh di mana. Timbang campur itu mendampingi saya tidur di hotel. Mana gak gelem, mana tanggapan kata aja. Rusak deh, jelas. Iya. Jadi Pak Wito mangkane dalangnya awet tuwa, awet enom wong mela-mele ngene ya. Begitu. Ya. Tapi Pak Wito aja kuwatir, dalang sing ngono mau gampang gengken ya, aja kuwatir. Aja kuwatir. Oke, baik. Jadi tujuannya sholat tidak lain lidikri, untuk mengingat aku. Ya apa ada pertanyaan koyong ini sampai diselesaikan. Pak Musa, kalau memang sholat untuk mengingat aku Allah, maka saya ini sudah selalu ingat kepada Allah. Jadi untuk saya tolong diberikan, tidak pakai sholat, sebab saya sudah ingat Allah. Saya tolong diselesaikan. Ya, lah kepercayaan bagus. Enggak, orang ini ngomong Pak, bahwa saya ini kalau memang sholat untuk mengingat Allah, dirinya itu sudah ingat Allah, makanya tolong dibebaskan untuk dirinya tidak pakai sholat gitu. Ya, nggih, paham saya. Ya. Hadirin, Anda kalau tahu rumus seperti ini, Pak Musa itu bukan saja aliran kebatinan,
orang Islam pun kiai tersohor dan ternama pernah diberikan tongkat oleh Kiai Bangkalan. Tongkat ini disuruh membawa ke Hadratus Syekh Jombang sebagai isyarat untuk mendirikan jamiah NU. Orang bawa tongkat ini santri dari Banyuwangi. Beliau waktu muktamar NU, maka sedang Jumatan, begitu riuh rendah ramenya umat NU, terus ada yang nyeletuk, loh, itu kok ngedok kayu pas sedang Jumatan berlangsung. Koncone jawab, dia sudah tidak kena syariat. Paham ya? Pernah dengar seperti ini? Pernah dengar ya? Bagus. Bohong. Dia sudah lepas dari syariat. Dia orang hakikat. Paham? Ya. Cuma sayang mahasiswinya usia 24 dinikah, tidak tahu sebagai istri keberapa ini. Sementara dirinya sudah menjelang 75. Ya, begitu. Untuk urusan jamu tak kono Pak Bito ya. Oke, baik. Anda disuguhi, ini Nabi Musa masih diajak ngomong terus sama Allah. Nikmatnya itu bukan main. Allah tidak putus-putus, masih berlanjut. 15, lanjut. Kelanjutannya. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Musa, kelak namanya hari kiamat berakhir itu pasti datang. Namun aku rahasiakan waktunya. Untuk apa itu semua? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Sebab masing-masing manusia kelak akan dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Tidak ada pahala bon-bonan, itu tidak ada. Bohong. Semua bohong. Ngaco. Pak Sugeng itu kadang sekali waktu soto sempleng. Saya di WA sebelum subuh. Ustadz, jenengan nanti isinya WA, jenengan nanti diminta khotib di Al-Basit. Terus malamnya jangan pulang, sebab ada tokoh penting di Mojokerto, mertuanya meninggal. Jenengan diminta untuk kultu, bukan yang mimpin taklim, kultu. Amplop itu tak cekel, kandel, itu ya. Lucunya saya mau. Kita lanjut Fatihah. Sudah dibacakan Fatihah. Yang ini nanti yang dihitung. Kok roh, ini biar dia tahu malu itu waktu jahiliyah. Laku. Yo. Oke, baik. Terus Fatihah kulhu katakan 1,5 juta.
Bocoran Pak Sugeng, Ustaz, mertuanya tadi itu pelaku maksiat, punya 2 CV sama PT. CV Gondolmu Pancul, PT Denggelmu Copot, yaitu peternakan Markona sama peternakan uang. Dua. Bengkel. Tapi dikirimi Fatihah dulu 1,5 juta. Nah, nek nyampe di mana letak keadilan Tuhan? Terus terangkat, gak kena siksa kubur, gara-gara dikirimi wong tadi itu. Paham ya? Ayatnya ngomong ini. Kedudukan Tuhan di mana? Sebagai adil. Oh, dipeti pakai kayu yang usianya 350 tahun. Termasuk Pak Harto itu kayu yang dari Kalimantan usianya di atas 350 tahun. Jadi terus sudah ditutup peti untuk Pak Harto, pasir putih biaya. Bagus biaya. Makanya khusus untuk Pak Harto tidak ditanya sama Mungkar Nakir selama seminggu. Sebab angger mau nanya kepelkiin kakek kembang itu kok tadi kasih kita khusus Pak Harto dari Adi Sumarmo Solo bandara turun itu diiringi 17 pesawat sampai ke Astana Giribangun. Itu iring-iringan mobil jenazah, di belakangnya ada mobil khusus ngangkut kembang melati 1,7 ton. Diecer di jalan ini sampai ke Astana. Subhanallah. Jelas ya? Saya belum pernah ada jenazah diantarkan 17 pesawat saat ini. Subhanallah. Itu ya. Baik. Oke. Di mana letak keadilan Tuhan? Lanjut 16. Toha, tetap Toha. Lanjut 16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Oleh karena itu, wahai Musa, kelak nanti diwarisi kepada adindamu Muhammad dari keturunan Ibrahim, dari jalur ibu yang berbeda. Kelak kamu jangan dipalingkan oleh tidak percaya dengan yang namanya kiamat ini. Mohon maaf ya, orang Mekah, orang Madinah sama-sama Arab. Tapi kalau Anda nanti berangkat umroh, itu sopan-sopan orang Madinah. Orang Mekah itu belunatnya bukan main. Sehingga yang namanya Rasulullah itu pernah pada waktu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu ada orang Mekah bongkar ngongkrek tanah. Di sini ada balung. Balung ini didukno di depan Rasulullah. Muhammad, mosok kayak gini meniku urip maneh. Ya balung. Balung. Ayat ini dulu, surat Yasin turun. Yasin 77. Yasin 36 ayat 77. Yes. 77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Awalam yaril insanu anna khalaqnahu min nutfah. Bukankah kalian manusia lupa asal kejadian kalian? Kalian dulu dari setetes air yang menjijikkan. Faidahu wa khasimun mubin. Sekarang sudah pakai dasi, hidup di Jakarta, kok mendadak congkak sombong and begedut. Kok lupa asal kejadian? Ya Allah, paham ya? Kapan pejabat di Jakarta pulang nang Mojokerto? Kapan? Nek wis seyek. Itu baru janda wis. Nek wis seyek. Mari ketangkep KPK wis mlebu penjara.
baru mulai no kene. Iku pondok mbok uweh. Sing wingi bojo 17 iku ditinggal kabeh. Tur yo gak gelem 17 sampe rene gak gelem. Wong madune wis entek lah kaya. Paham? Nek mbak uweh le ya apa wong bagian dari sejarah wong bapak mulai. Wis ayo diterima. Kari saya kayak gini. Jadi anak sing bareng. Tekan mari Bu irang mate. Allah Akbar. Besok beketute ngapunten ya, mulai ke kampung Pak Wito. Iya, tanggane mek dikeki beluke kenal pot tok. Baik ngono. Bagi ngene gak. Ya dikeki beluke kenal pot. Allah Akbar. Mari ono bandara. Jadi tanggane, awas kalau dia bokon. Lihat, baik. Itu 77, 78, yes. Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Saya putus di tengah-tengah. Ya, qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Orang yang bawa balung tadi itu, sopo sing iso nguripno nek balung remuk redap kaya ngene. Sopo? Lain Muhammad diam. Lo diam durung ono jawaban. Ya nunggu. Awak dhewe lah nunggu WC malam Jumat. Ini bedanya Nabi, ya Allah. Ya Allah. Nunggu. Iya. Kalau main logika saja, barangkali Rasulullah juga bisa jawab pakai logika. Lah kon sadurunge to kon. Tapi jawaban yang ekstrim baru wahyu turun. Yes. 79. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Kul, katakan Muhammad kepada mereka yang sedang bertanya dan tidak mau percaya itu, yuhyihal ladzi ansha'a wa lam marra. Yang menghidupkan adalah menciptakan kamu yang pertama kali. Itu yang menghidupkan. Siapa lagi kalau bukan Allah? Begitu Rasul untuk menyelesaikan. Rasul ini model Mojokerto. Kamu jawab ya takon. Yo kamu ngono iya. Itulah otot-ototan debat gosip jadi jawab. Kelak yang menghidupkan kalian yang balung remuk tadi yang Anda bawa itu kali yang pertama. Yang menciptakan kalian yang pertama kali. Sehingga Eropa, saya pernah membawa jurnal tidak percaya dengan li'ilafi Quraisy tentang raja dari Yaman untuk nyerang Ka'bah. Sebab tulang belulang gajah di sana tidak pernah ditemukan di Mekah. Padahal hancur luluh semua. Dijawab oleh Quran sendiri. Bagaimana tulang belulang bisa ditemukan? Wong orangnya sama yang tunggang kuda itu bagaikan dimakan oleh ulat nyunyut entek, sak tulang-tulang entek. Ini Amerika ketika nyerang Baghdad pakai senjata kimia. Jadi mayatnya ini diangkat pretel. Itu kalau senjata kimia. Tulang belulangnya enggak ada. Serius. Ya, subhanallah. Itu ya. Baik. Balik ke Toha. 20. Balik ke Toha lagi. Yes. Iya. Subhanallah. Hadirin, Anda tadi disuguhi mulai dari Toha ayat 9 sampai ayat 16. Itu Nabi Musa masih diajak dialog dengan Allah. Ini oleh aliran Torekot, oleh aliran Sufi, ini nama Sufia atau Sufufia. Betapa nikmatnya kita bermunajat berlama-lama dengan Allah. Sudah ya? Allah membimbing Nabi Musa, ya, membimbing Nabi Musa
Kalian jangan tenggelam dalam alam rohani. Tak, jangan. Kalian harus tetap turun ke bumi, kakimu menginjak bumi. Walaupun tadi itu Anda nikmatnya bukan main ketika saya diam. Sekarang kamu saya turunkan ke bumi. Waktu itu bukan Isra Mi'raj, bukan. Artinya waktu itu nikmatnya bukan main di alam rohani. Oke, baik. Sekarang untuk menyadarkan, Allah nyoba. Bukan melambung di atas, tapi turun. Lanjut 17. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Nabi Musa, apa yang selalu ada di tangan kananmu itu apa? Puluhan tahun kamu pegang. Iya. Puluhan tahun kalian pegang. Itu apa? Artinya kenikmatan rohani yang tadi itu melambung, sekarang diturunkan. Tensinya diturunkan. Tapi tetap dialog ini. Tetap dialog. Oh, nikmatnya bukan main. Otot, nikmatnya bukan main. Begitu. Mohon maaf, dipraktekkan oleh Umar sama Ali ketika kena panah itu disuruh nyabut ketika sholat 2 rakaat sunnah, dan itu tidak terasa. Waduh, angel, notok angel. Anda sholat, Allahu Akbar, ono gluduk sepeda itu tak hidup. Notok angel. Waktu salam, terus kok cabut, wis, ya Allah, gak kerasa. Karena dominan ingat kepada yang maha. Tarikan ketika saya sholat, subhanallah. Jelas ya, begini. Awak dhewe laga, sholat begini, lampu mati, iki di melu mati. Ada Jumatan pisan Pak Ustaz. Allahu Akbar. Ya apa musuh? Aduh. Kita butuh belajar terus ya, karena kelas kita masih playgroup. Iya. Belum semester 6 ini. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Atau saya kasih rumusan. Tolong Anda punya persoalan, biar sholatnya itu khusyuk. Jadi kebutuhannya rono itu sotok nemen karena itu. Apa Pak Musa? Yo ngakeh utang lho, jika iso nyaur baru kok seneng Allah cek nemen ngono lho ya. Saya kasih rumus ya. Kalau mau niru monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Saya punya jamaah di Badas Pare. Itu Pak Udan, Ibu Bapak Saudara, selama 3 tahun urunan gaya umroh bareng di Badas Pare yang dikelola oleh kawan-kawan pemerintah daerah, oleh cabang itu 159 total yang nanti umroh bareng. Harapannya awal Ramadan, sebab memang ada hadis orang yang umroh Ramadan itu hampir disamakan dengan haji ke sana. Ya, tadi waktu saya suruh ngacung kok akeh sing gak ngacung untuk haji ya lurut toh, ya begitu. Barangkali ke sana. Ya, gambaran. Tapi urunan. Ini gak urunan, ini gak segera yang disimpen yang sulit. Bagaimana caranya lagi Pak Musa? Ono cara, tapi ya sulit. Boleh jadi gak mungkin. Bagaimana caranya Pak Musa? Oma sing sampean nggoni, masih wae moro tuwa atau ahli waris, iku sampean anggap nyewa. Dadi sampean ketokno sewan. Nah, sewan itu gawe anggapan nyewa. Pak Musa ngalup ya, terserah monggo nek gak dipaksa ngono nek sampean gak budal-budal. Bang itu ono budal gampang. Mari ki melu aku, tak terus ngene Juanda, mek delok pesawatku gathok ngene ya ngono. Sapa ru mek katut penting sapa. Allah Akbar. Nggih. Saat ini bukan bisa bagi saya sini
kemarin ada yang tokoh yang yang bersalah yang Kajian tausiah itu juga. justru orang-orang Muhammadiyah itu. Terus dia juga ngadain punya ada beberapa hari saya tidak tahu apa isinya, cuma juga mereka makan, bukan kayak itu namanya niyah juga di buku. Bagus. Ya. Disimpulkan namanya niyahah. Ya. Di TK Muhammadiyah juga diadakan ulang tahun. Di tempat istri saya sebagai bendara ditiadakan semuanya. Sebab itu mengganggu kepada taufik. Saya sekarang usia 63 belum pernah ulang tahun. Lagi pula dok Lamongan gak usum ulang tahun. Si disebul lopo. Tapi nyebul lopo. Iya. Ngerasanya waktu itu ulang tahun 60-70-an. Iya. Dulur saya banyak. Jadi mak saya kalau dadar, ya, do isi itu tulis gune sakon. Iku di parung ini sesuai karo anak itu sigar ini sesuai dengan jumlahnya anak. Ngerasa api itu lilin barang. Mohon maaf, tinggalin londo. Kurang ajar londo. Termasuk ini tinggali salib itu tinggalin londo. Pol kurang ajar londo. 42 londonya ingkir ganti Jepang. Jepang tambah kurang ajar. Pol 600.000 waktu Tarakan menguasai minyak Tarakan. 600.000 wanita di sini boyong ke Kalimantan. Digawe londe di Jepang. Ya Allah. Tadi malam saya lihat sekitar jam 2:15 atau setengah 3 tadi malam. Ya Allah. Ya Allah. Makanya di Jembatan Merah ada namanya kembang Jepun. Iya. Iku kembangnya Jepang. Bengi nenek moyang kita sing semok-semok iku semono wae glowing iku ndok ono dijak darusan karo Jepun. Ada Jepun di Bang Jepun. ya Allah. Oh ya. Nek awan perang, nek bengi ya perang. Iya, ya karo Markona mau. Subhanallah. Ya, baik. Nabi Musa pelan-pelan diajak kakinya tetap menginjak bumi. Iya. Nabi Musa menjawab. Lanjut 18. Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Sama ini mau Quran nanti pelan-pelan butuh diarteni ini wajib dipertanyakan. Allah itu maha tahu lah kok tahu. Ini kanggo mudah supaya tongkat yang dipegang Nabi Musa tidak salah alamat, tidak disalah fungsikan, namanya disfungsi. Sebab irjen sambel ketika nyekel tongkat disalah gunakan. Paham? Itu satu kompi kenekaan. Makanya ada yang usul bubarkan saja polisi. Karena gak becus ngurus Allah. Ati iki buka-bukaan. Sambo kok dihukum tembak mati, terus Sambo menyanyi, sempat menyanyi. Ajur. Bagus. Tambah umur, ajur umur. Allah Akbar. Ajur sebagai penegak hukum. Sing dilakoni Sambo nyetel tongkat irjen itu molimo lengkap di tempatnya Sambo. Subhanallah. Makanya Nikita Mirzani gak tahu kena hukum wong bapak nih Sambo, sambel. Lah sambel iki butuh wedok sing ndi lewat Nikita, ya, paham ya? Makelari Nikita. Allah Akbar. Lagi jemput saya, bojone ditinggal dak naik, aku diterno. Jadi nek sawah dijukuk wong aku. Oh ya. Daya, baik. Allah Maha tahu lah kok takok, digawe mudah. 2, masa guru ndak boleh tanya sama murid? Boleh. Ya boleh dong. Kok enggak ngetes kanggo nguji kanggo mudah? Ya bolak-balik. Guru ngetes kanggo murid. Mosok muridnya ngomong, "Pak Guru, sampeyan niku suwati tahun mulang." Mosok bolak-balik takok. Wah, iki murid sampean. Aku ngene mulang ngono, malah kok takok. Mosok ngono murid iki. Paham enggak? Jadi kepala sekolah. Kon meneh aja berbusa. Nyengkir aja, nama terminal aja.
Saya punya putu anyar masuk TK. Anyar gres. Ya TK 0 itu ya. Ditanya, iya. Kon mau diulang kok wae? 2 hari gak diulang belas. Meneh ibu gurunya tak marahi. Ngore. Hebat aku, hebat aku. Kau banyak larang gak diulang ya. Sebab masih perkenalan, ya. Jadi dimarahi ya. Aduh. Daya, baik. Sampai perhatikan kalimat ini. Qala ya asoya. Gusti menika tokat. Lho la wis sih. Gusti menika tokat sesuai dengan pertanyaan. Ditanya kanan itu apa? Menika tongkat Gusti. Lah Nabi Musa nyoba buying time. Ngolor waktu. Saya pakai untuk bertelean, berkeseimbangan ketika naik turun gunung. Saya pakai untuk nebas dedaunan, turun rontok untuk makan kambingku. Saya pakai manfaat yang lain, masih banyak manfaat yang lain. Sajane cukup jawab menika tongkat Gusti, beres. Tapi kepengin berlama-lama. Ya Allah. Saking nikmatnya. Begitu. Ya apa carane sholat witir sadurunge subuh? Nek males saya. Nyetek kok gawe kopi, itu gawe teh sing akeh. Jelas begitu. Ojo sing sunduk terus wudu marung sik kakek. Allahu Akbar. Begini ana ngene ya Allah. Jadi sing ndukur, ya bener aku delok ra itu salat ya, tapi yo bolak-balik kesi ae ya apa? Ya. Artinya belum dipersiapkan secara Allah. Sajadah barang itu sampe cek. 3 bulan kamu dibeketek ya digawe wae. Makane sujude gak iso suwe. Ya Allah. Oh ya Allah. Nek perlu pas iku ana semprotan ya. Saya kesini tas saya itu bawa 2 minyak, 2 versi. Subhanallah. Masa ustaz itu lebus rek. Iya. Subhanallah. Sajadah iku sing begitu sing enak ngono lho iya. Kaos kelambi didelok ngene wis beketek dan uncal lo menit diubah. Yo apa dikenai. Paham ya? Masa Allah dikai apa kabeh? Ya Allah. Bawa sarung kan. Ero dhewe dengan mata kepala saya ya. Sarung, iya. Iki mek ya anu cametan tok ya sarung. Iki gade kelambi. Ya sarung iki dunggano tok kene dicancang. Salat iki. Untung balok kucing. Saut kucing lah yo. Lho, salat capopo ini. Paham ya? Wong Allah lah dipethuki karo subhanallah. Subhanallah. Ngadep Allah koyo ngene. Waktu tanda tangan nang Pak Lurah gak wani model-model yang dianggap sebentar. Cek rampung dulu, cek rampung ya. Oke, baik. Kalau ya saya mereka tongkat Gusti. Baik. 19, lanjut. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Qala alqiha ya Musa. Saya coba Anda ikut bayangkan. Hai Musa, kuat niku. Ya Allah, sire. Mau ditakoi, jawabannya kumlot bagus. Sekarang tukun kuat. Sebab sang maha gurunya Allah. Tukun kuat. Lemparkan lagi. Si perasaan Anda, ya Allah, puluhan tahun dicekel, sekarang tukun kuat. Perasaan Anda, mikir tok titik, ya apa kira-kira? Eman. Ya. Wes, eman. Oh, tak lebokno, segera Anda tangkap. Awak dhewe gak kon 2 kabeh, cuma 2,5%. Lah pokok mengkok. Kalau pertanian 5%. Pertanian kena hujan 10%. Harta temuan 20%. Tapi Musa kon 2 kabeh. Belum set. Ya Allah. Sebab sang maha guru Allah. Kalau ngasih pelajaran ekstrim. Anda punya anak, ya. Sore les, sebab meneapi ujian. Teko omah jam 10 seperempat. Turu ngorok senggar-senggor.
Sing bapak subuh kurang 15 menit lampu dinyalakan. Segera nang persiapan sholat subuh. Perkara mari subuh ngantuk lain soal. Sepenting subuh ini kecekel tangan. Ibu kendor, ya. Anak aku kita ketemu ya sekali-kali ya. Betul itu. Ngapunten nggih. Betul. Dadi ini arek metel gitu. Iya. Tapi nek loro kereng bagus. Gak peduli ngedumel, aja dirungokno. Ya itu nyanyian setan. Begitu. Betul? Iya betul. Tadinya begitu. Dadi ini metel. Iya. Wong sampean dhewe sakno. Sakno ya arek tambah ngelu segala macam murid sekolah ya apa. Ini garannya. Ngapunten ya, sekali waktu istri, sekali waktu suami jadi musuh. Setan dalam selimut. Tadi ini arek metel. Ya apa ngono? Allah ingin caranya kayak pelajaran. Ya. Muridnya ya kaya Musa Harun begitu. Kokoh tak tertandingi. Sebab sing dilawan Fir'aun laknat kokohnya ribuan pendukungnya kan begitu. Oke, baik. Lanjut. Lalu lemparkanlah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Pakai fa'alqaha. Tanpa berpikir panjang Nabi Musa. Fa'alqaha. Segera detik itu juga dilempar. Perkara jadi apa? Tidak mau tahu. Yang penting diperintah sama bos. Pakai fa, bukan wa. Kalau wa itu dan. Ada rentang jeda, walaupun sedikit. Kalau summa, jedanya panjang. Kakak mikir. Sampai mau berbuat sesuatu, wis kadung ono, nangkekno. Nek ditunda, gak sido. Kepengen amal 50.000 nanggone ponakan ape sunat. Areke wis teko, asar teko. Sampai roba dikekno maghrib, 50 itu dadi selalu. Maghrib dulu dikekno Isa itu pindah 15.000. Subuh kan 5.000. Sebab bojo kadang dadi setan. Ya suara kok yo wakean ya. Entar yo. Lah aku diutang kodong nang ngene Mbak Erna yo. Wayahe iki. Mbak ya. Nek kebaikan aja kakek mikir. Wis jelas iki. Fa'al qala silih segera. Maka mendadak sontak seperdetik itu juga berubah jadi ular yang merayap menakutkan. Allah Akbar. Pelajaran ya Allah. Lanjut terakhir. Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kamu akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Kala futha begitu merayap menakutkan do dikongkon nangkep dikongkon nyekel yo opo iki kena pertanyaan kok tongkat berubah jadi ular kok gak baju kali to ayo kok gak baju nanti yang dilawan sebanding sepadan. Oh, sepadan. Nanti bajul jelas kono mundur ya. Oke. Baik. Sing penting Allah masang dipakai qala khudha. Allah berfirman, ya qala khudha, peganglah ia. Tongkat yang kamu lempar itu. Wala takhaf. Karena rasa manusiawinya Nabi Musa tetap masih ada. Wala takhaf, dipasang ring, jangan takut. Aku di belakangmu. Aku tanggung jawab. Kasaran yang ngono. Sarui dua siratal ula. Kelak begitu kamu pegang akan kembali pada posisi semula jadi tongkat. Pertanyaan. Waktu Nabi Musa pegang pas jadi ular, merem apa melek beliau? Apa lah teman? Biar nggak terlalu takut. Kalau merem bukan ujian, melek.
Wong iki ujian ekstrim kok. Nyate gitu. Ngapunten ya. Iya. Saya sebagai guru, saya pernah ngajar 3 tahun. Memang saya pribadi, mohon maaf, termasuk kalau tidak salah almarhum B.J. Habibie sangat tidak suka dengan pelajaran multiple choice A, B, C, D. Sebab ono kira-kira. Ono kira-kira. Kata dia, untuk cerdas anak ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tinggal boleh ya. 34 isi. Iya. Itu isi. Atau Habibie yang senang lagi bukan itu. Depan dengan guru kosong kodok buku belas. Depan kalau guru. Berarti harus siap salah. Begitu. Iya. Allahu Akbar. Itu ya. Habibie itu habis diterangno terus guru ini ngomong sekarang ulangan. Habibie tidak sing ngancung. Sekarang ulangan. Habibie tidak sing ngancung. Dan satu-satunya mahasiswa di Jerman dari Asia Tenggara yang seumur-umur perguruan yang ada untuk penerbangan di Jerman yang pernah meralat soal guru besar profesor hanya Habibie. Soal yang ditulis itu salah. Apa dewe terasa bro. Soal itu salah. Dan benar salah. Salah memang. Sebab Habibie dari kecil kena kutu buku. Ibu itu sakno kok ngedep buku. Akhirnya lampu dipateni, buku ditutup, Habibie didorong keluar. Arek dong ngarepe omah padha bal-balan padha Pak Sodor segala macem. Mari didorong keluar, Habibie balik lewat pintu belakang, mlebu maneh buka buku lampu dinyalakan. Ibu sadar, arek iki gak kaya liya-liya. Ibu baru sadar. Ibu sakno. Kancamu pada seneng-seneng lah kon kok kutu bulung karepe kono. Paham ya? Ya. Tapi beliau keplek dengan sejarah termasuk Jakarta. Dek ngomong, aku dicolok sopir loh, kene dikon mulai dhewe di dalane karo aku. Dadi urusan sejarah kepleknya pol. Tapi matematika nyundul langit. Paham ya? Ono pinter sejarah tapi matematika ndak apa-apa, matematika keplek tapi pinter gelek duit ya apa-apa. Oke, baik. Sanwi duhasi rotahal mula, kelak akan aku kembalikan pada posisi semula. Apa maknanya? Anda diminta 2,5%, 5%, dikon ngetok no. Karo Allah liya dino dibalik no. Tapi awak dhewe gelem gak percaya. Lagi balik kok. Mari diulang balik lagi. Begitu. Kabar. Oke, Anda tadi tanya, oke? Oke. Silakan. Oke, yes. Tertarik dengan soal beda. Tadi disampaikan ada tulisan Persebaya mengganggu konsentrasi dalam sholat. Oke, yes. Terutamanya belakang. Oke, kalau kita lihat saat ini banyak masjid yang pasang karpet, yang batik ya. Oke, batik. Atau kita pakai sajadah. Oke. Tulisan lagi gitu ya. Oke, yes. Kalau kita korelasi dengan itu gimana? Bagaimana? Gitu ya? Artinya kan sama-sama mengganggu. Oh, mengganggu. Menarik gitu. Ya. Mengamati. Baik. Untuk kata-kata Persibaya sama lambang Ka'bah sih bawa sini. Untuk lambang Ka'bah ini ketika dia sujud, untuk mengganggunya sangat kecil, sebab dia ketemu sama anak mertua, tidak pernah gendaan ke pojok Ka'bah. Ngerti ya? Itu maksud saya. Tapi kalau Persibaya tadi akhirnya ngelamun terus, wingi kalah karo terus. Omongannya bas itu terus jadwalnya Persibaya. Delok iku. Lah temen bas itu. Delok. Iya. Selama tidak itu, selama tidak, ya seperti itu gambarannya. Tapi kalau Anda sekali waktu sholat di Lamongan,
Masjid Namiro itu karpetnya niru Madinah persis. Sekarang mau ditiru Al Hidayah. Itu kemarin undang 1 meter 1 juta. Mau disamakan dengan sudah dipasang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah ikut jual untuk subuhnya itu ya, untuk marketing ya, seperti itu gambarnya. Sudah kejawab ya? Baik. Oleh karena itu harapan saya, sholat apapun jangan sampai ini nanti ganggu konsentrasi. Apalagi Anda dulu pernah apa dan apa, ada ikatan emosional. Tolong disingkirkan dulu. Seperti itu gambarnya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sekarang kan lagi maraknya pemakai yang ditanyakan tadi itu dengan kajian tausiah itu ya. Kita pas kajian tausiah. Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah. Saya pikir begitu. Oh iya, tetap salah. Ya. Kurikulum dari mana? Yang dulu dari sana yang dulu. Iya, tapi tetap salah. Ngaji ini dulu tutup ya. Ngaji ini dulu tutup. Iya.